Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif tentang semangat menuntut ilmu Imam Asy-Syafi'i. Setelah belajar dengan Ibnu Uyainah di kota Mekah, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan belajar ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ketika itu adalah imam yang sangat terkemuka dengan kitab Muwatta'nya, ahli di bidang hadis dan fikih. Datanglah Imam Asy-Syafi'i ke rumah gubernur Madinah. Wahai gubernur Madinah, tolong beritahukan aku di mana alamat Imam Malik. Mendengar kata Imam Malik, kata gubernur Madinah, seandainya ada pilihan, kau menyuruh aku memindahkan Bukit Uhud atau mendatangi rumah Imam Malik, aku akan lebih memilih untuk memindahkan Gunung Uhud. Begitu takjub dan ta'zimnya gubernur Madinah ketika itu. Jadi ulama ketika itu sangat dihormati dan dihargai. Tapi begitupun akhirnya gubernur Madinah memberikan alamat Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian datanglah Imam Asy-Syafi'i ke dalam kediaman Imam Malik. Lalu disambut oleh pembantu Imam Malik. Apakah kau sudah ada janji dengan Imam Malik? Kata pembantunya. Belum. Lalu apa tujuanmu datang? Aku ingin berguru dengan Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i kepada pembantunya Imam Malik. Lalu pembantunya menyampaikan ada seorang bernama Syafi'i ingin belajar dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, dia harus baca dulu kitab karya Imam Malik yang berjudul Muwatta. Baru nanti berguru denganku. Lalu disampaikan oleh pembantu Imam Malik, wahai Syafi'i, pesan Imam Malik, pelajari dulu kitab Muwatta karya Imam Malik, baru nanti kau belajar dengan Imam Malik. Dengan tawaduknya, Imam Syafi'i mengatakan kepada pembantu Imam Malik, alhamdulillah, seluruh tulisan yang ada di dalam kitab Muwatta sudah ada di kepala, sudah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa. Kesungguhan menuntut ilmu akan mendatangi seorang guru itu memiliki kitab, lalu kitab itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Kebetulan saya juga seorang guru. Tentunya kalau ada orang ingin belajar kepada saya, dan saya memiliki beberapa buku yang saya tulis sendiri, lalu orang itu mengatakan, Ustaz, saya ingin berguru dengan Ustaz Muhammedi, saya sudah menghafal seluruh buku dan tulisan Ustaz. Tentu kita sebagai guru akan sangat takjub dengan kesungguhan orang yang datang kepada kita. Itu satu. Luar biasanya Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, bahkan sebelum mendatangi gurunya dia sudah menghafal karya gurunya. Yang kedua, akhlak beliau. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi tentang kesulitannya menghafal. Wahai guruku, aku sangat kesulitan menghafal belakangan ini. Kira-kira apa yang harus aku lakukan agar ingatanku cepat menghafal seperti dahulu? Jadi sebagai gambaran betapa cerdasnya Imam Asy-Syafi'i, beliau kalau ingin pergi ke masjid, kemudian melewati satu pasar, dia akan tutup telinganya. Kenapa? Dia khawatir seluruh yang dia dengar, percakapan yang ada di pasar itu
akan terekam di kepalanya. Begitu sangat kuat hafalan Imam Asy-Syafi'i. Tapi dia mengadu kepada gurunya tentang susah menghafal. Ternyata ditanya gurunya, apa yang kau lakukan? Dalam satu kesempatan tak tersengaja beliau melihat kaki yang merupakan bagian dari aurat wanita tersingkap dan terlihat. Imam Asy-Syafi'i kuat hafalannya, ternyata sekali saja melihat aurat wanita langsung kualitas dan kemampuan menghafalnya berkurang. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari kisah ini? Yang pertama, mari kita contoh mujahadah kesungguhan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, mendatangi orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Yang kedua, mari kita menjaga akhlak. Kalaupun nanti kita sudah banyak berguru, tetap menjaga pandangan dari yang tak boleh dilihat. Terus meningkatkan kualitas ibadah, baik puasa, sholat, yang sunnah terus kita kerjakan, yang wajib terus kita pertahankan. Mudah-mudahan dengan sepenggal kisah tentang kesungguhan Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu ini dapat menginspirasi kita untuk terus optimis dalam hidup, terutama dalam kondisi Covid ini. Mudah-mudahan bagi anak-anak muda, bagi thalibul ilmi, para penuntut ilmu, terus semangat berjuang, terus membaca, terus belajar dan bertanya kepada orang-orang alim, sehingga mau di kondisi Covid atau tidak, kita tetap menjadi thalibul ilmi, orang-orang penuntut ilmu yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan masyarakat. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.